Ini adalah kisah lama yang pernah ada, tapi ditelurkan dan dirilisnya sekarang. Jadi akhirnya setelah brainstorming sama Mas Bembi Nur, seorang pencipta lagu terkenal juga yang luar biasa, akhirnya workshop dan lain-lain terciptalah lagu ini. Tapi ini lu punya misi untuk menarik momen untuk fans mereka berdua nggak? Enggak sih. Intinya ini, dan kebetulan ketemu sama label yang juga akhirnya mempercayakan aku untuk menjadi singer di tempat beliau dari lagu Maharaya. Dan ketika pengen ngeluarin lagu, alangkah baiknya ketika aku juga ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Karena sebuah karya yang jujur, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih diterima daripada kita angkat lagi cerita dari yang lain ataupun lagu-lagu dari Mas Bembi Nur yang mungkin stok yang lain gitu kan. Ayo waktu itu di sebuah malam itu ayo curhat, ayo kita apa nih yang mau dibuat. Jadilah Cemburu Tanda Sayang. Tapi sempat sharing ya sama Ria ya? Kenapa? Sempat sharing Maria Ricis ya kalau lagu ini akhirnya lu mau jadiin single lu. Oh, kalau untuk itu sih enggak. Cuman hari ini pun mundur. Hari ini pun menginformasikan, cuman mungkin waktu yang belum pas, jadi beliau tidak hadir. Tapi untuk momen ini pun aku sharing sama dia. Aku akan membawakan lagu. Itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Ceritanya itu ya dari liriknya kan udah bisa dibahas juga bahwa jujur aku kehilangan, aku terlalu mencintaimu. Jadi ada momen di mana seseorang tidak ingin kehilangan pasangannya, dan itu semua yang dilakukan ataupun curahan hatinya itu adalah karena dia sayang. Kalau tidak sayang mungkin tidak pernah mencintai. Jadi ada momen waktu itu di mana aku merasa lur dengan situasi yang ada. Tadi kan Rege bilang Ricis jadi salah satu inspirasi. Konkretnya seperti apa? Maksudnya mungkin pengalaman, mungkin hal-hal dari sikap dia yang mungkin jadi inspirasi ya, dari kacamata figur pun seorang Ricis adalah seorang yang menginspirasi, mungkin bukan hanya aku ya, banyak orang, bahwa dia adalah seorang influencer, youtuber, seleb, tiktokers juga yang banyak menemukan karya. Apalagi barusan juga kan beliau habis rilis juga buku ya. Jadi itu adalah seorang yang membuat aku terpacu bahwa kita bisa berkarya. Kita bisa berkarya. Yuk, Om aja bisa berkarya. Dengan karya yang betul-betul konkret, tulus, dan ini pun adalah passion aku yang pernah aku mulai bertahun-tahun lalu, dan sekarang adalah kayak seperti orang comeback di dunia musik dengan single. Mungkin bentuk dukungannya Ricis sendiri seperti apa? Dalam arti apakah dia juga ikut dalam proses rekaman, kreatif segala macam? Kalau untuk itu enggak. Kalau untuk itu enggak. Pure kita yang workshop nyari dari kita. Cuman dari waktu sama beliau pun Ricis adalah seorang yang selalu memotivasi apapun itu. Tapi bisa berkarya aja. Ya ini kan cemburu pada saya. Apa cemburu apa yang bikin Rege cemburu begini? Ya, intinya sih pernah ada momentum di mana aku tidak bisa tenang, tidak bisa biasa aja melihat pasanganku waktu itu ibaratnya jauh dari. Dan sepertinya setelah di-realize cemburu itu tidak cemburu buta kok, cemburunya ada alasan kok. Dan itulah yang akhirnya masuk di lirik ini bahwa kenapa sih aku cemburu? Ya karena aku sayang. Kalau aku gak sayang, aku gak cemburu. Tapi mungkin banyak di luar sana kan ada orang yang cemburunya buta, cemburunya gak jelas, gak ada alasan. Kesini gak boleh, kesini ini. Tapi ini ada alasan. Karena dari beberapa waktu lalu cemburu, sekarang masih ada rasa cemburu. Kalau sekarang sudah bukan porsinya lagi, karena memang hubungan saya dengan beliau sudah selesai. Aku menjalani hidupku sekarang, Ricis juga menjalani hidupnya sekarang. Aku tidak ingin mengganggu apapun yang dia lakukan sekarang. Jadi apalagi cemburu ya tidak bisa dan tidak mungkin, dan memang tidak lagi karena bukan porsinya lagi. Cuman ini adalah kisah lama yang pernah ada, tapi ditelurkan dan dirilisnya sekarang.
alasannya hari ini mengundang fans kalian berdua lagi saat itu gimana? Ya. Isinya apa sih? Apa namanya, kalau teman-teman fans di belakang, memang aku juga sangat-sangat senang banget mereka bisa hadir dari awal. Sebelum hari ini pun mereka sudah bilang mau datang, bahkan banyak banget. Tapi karena kita harus mematuhi protokol kesehatan, harus mematuhi protokol COVID, jadi tidak semua bisa diundang. Tapi mereka itu semangat banget dan mau banget mendukung apapun yang aku lakukan, dari Sahaja dan juga Rescis. Rescis ini adalah fanbase yang pernah terbuat waktu aku dekat sama Ricis. Tapi ketika kami sudah selesai, fanbase itu tetap ada. Fanbase itu tetap mendukung karya Reza dan karya Ricis. Jadi nama itu tidak hilang dan mereka pun ada sekarang. Kalau dibilang ini single keberapa? Dulu aku pernah punya album, mini album ya, tahun 2009 itu ada 6 lagu. Aku pernah rilis 6 lagu. Dan sekarang setelah itu langsung ke sekarang. Jadi 2010 terakhir. 2010 sampai akhirnya ke 2020, 10 tahun aku break. Tidak vakum di dunia musik sih, tapi vakum di dunia industrinya. Tapi selama itu aku masih tetap nyanyi, aku wedding singer juga. Jadi apa namanya, insya Allah musikalitas tetap terjaga. Jadi ketika label yuk nyanyi lagi masih mau, yuk. Tapi memungkiri kalau ini isu ini jadi isu yang bagus untuk dikeluarkan dalam ini kan lagu kamu. Ya, ini efek yang natural mungkin ya. Efek yang natural yang mengalir begitu aja karena ini diangkat dari real story. Tapi memang balik lagi, ketika kita mau menurunkan karya, rasa ingin curhatnya keluar. Jadi ngapain kita pakai tema lain? Ya udah, tema inilah yang dari dalam hati paling pojok gitu. Paling dalam. Coba kita keluar. Ini butuh waktu berapa lama nih dikeluarkan sampai dari awal sampai? Dari awal pertama kali malam hari curhat sama Mas Bambi itu, dia akhirnya bikin lagu tuh 1-2 hari kalau nggak begitu lama. Terus akhirnya lirik dikasih, terus kita dengar, oh nggak ada revisi, aman gitu kan. Terus kita workshop, kalau nggak salah itu proses seminggu untuk workshop. Setelah itu rekaman seminggu lagi, jadi kurang lebih sekitar 2 mingguan lah prosesnya. Memang ya itu tadi, ternyata jodoh sama Mas Bambi. Jadi segala sesuatunya tidak butuh waktu yang lama, ngalir aja cepet. Ini dikerjakan pada masa pandemi atau sebelumnya? Ini dikerjakan sebulan lalu. Bulan lalu ya? Masih baru banget. Tidak, memang hangat banget ini. Rekaman take vokal juga mungkin sekitar 2 minggu yang lalu nih. Baru. 2 minggu doang ya? Iya, totally sekitar 2 minggu lah. Dari mulai workshop dan rekaman. Kalau rekamannya doang sih. Nggak ada kesulitan ya, meskipun ini pandemi kan, proses penggarapannya nggak ada kesulitan apa-apa? Alhamdulillah nggak sih, karena kita musisinya kan gantian. Jadi gitar masuk, bass masuk, drum masuk, baru nanti terakhir aku vokal. Jadi tidak pada satu hari yang sama. Dan proses rekamannya pun tadi untuk vokal sekitar 2 jam setengah. Ya, tapi memaknai lahirin single Cemburu Tanda Sayang ini buat Reza sendiri, pesan atau maknanya sendiri buat apa sih? Ya itu tadi intinya buat teman-teman semua di rumah yang mungkin punya cerita yang hampir sama, bahwa aku bisa bilang bahwa cemburu itu adalah hal yang ya, gak semua orang punya cemburu, ya kan? Karena tidak pun semua orang punya cinta. Cemburu itu karena cinta, cemburu itu karena sayang. Ketika sebuah pasangan ini punya rasa cemburu, itu berarti hubungannya baik. Ada rasa tidak ingin kehilangan karena sayang tadi, karena cinta tadi. Tapi balik lagi, mungkin kita memaknainya dengan batasan-batasan yang baik gitu. Tapi pada intinya ya itu, jangan pernah menyalahkan orang cemburu, karena cemburu itu adalah tanda sayang. Menurutku, I think ini adalah ekspresi ketika kita sayang dan cinta sama dia. Kalau tidak cinta dan sayang sama dia, nothing, kosong, bolong, nggak ada cemburu, terserah. Tapi ketika ada rasa itu, Berarti bener ya, lagu ini buat Ricis iya. setelah putus. Tapi ini kejadian saat kami bersama. Tapi mungkin ini rilisnya setelah kita sudah tidak bersama. Jadi mungkin aku juga mau minta maaf buat teman-teman semua yang mungkin ada beberapa pihak yang mungkin kecewa ataupun ya semacamnya, karena mungkin Ricis punya kehidupan baru lagi,
dan aku pun sebenarnya tidak ingin mengganggunya. Apapun yang dia lakukan, go on, sukses selalu buat dia dan semuanya, bahagia selalu. Tapi di satu sisi aku menelurkan karya yang pernah ada dalam kehidupan aku. Jadi aku mau minta maaf jika ini membuat kecewa beberapa orang. Kalau Ricis nonton, apa yang mau dikatain aja? Semoga bisa dinikmati. Semoga karya ini bisa didengar, dinikmati, dan this is the real me, Reza Surya yang pernah kamu kenal. Sebelumnya aku belum pernah sampai ke titik ini, dan alhamdulillah berkat dukungan semuanya, dan salah satunya beliau juga Ricis yang memberi motivasi dan inspirasi. Terima kasih, sebuah karya untuk semua. Mantap.